Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil UAS kelompok kami dengan judul proyek sistem untuk menentukan tanaman obat berdasarkan daunnya menggunakan klasifikasi daun dengan metode neural network dan Canier's network atau KNN. Sebelum mulai, di sini kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Fari Ismail dengan NIM 191150542. Di sini saya ada Wahyu Budi Prakoso dengan NIM 1911 50997. Yang ketiga dengan saya Rangga Pradana dengan NIM 1911 50690. Yang keempat dengan saya Hoiril Ahyar dengan NIM 19 115 01128. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Obat-obatan herbal yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sudah lama sekali digemari oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia. Banyak sekali bermacam-macam obat-obatan herbal yang berkhasiat untuk mengobati penyakit kronis seperti penyakit jantung, kanker, kelenjar getah bening, dan lain-lain. Namun kebanyakan masyarakat agak kesulitan untuk mengidentifikasi tanaman herbal yang banyak tersebar di seluruh Indonesia dari jenis dan khasiatnya. Karena minimnya informasi dan pengetahuan seputar tanaman herbal pun menjadi salah satu faktor sulit mengidentifikasi jenis tumbuhan herbal dan khasiatnya. Wahyu boleh lihat grafiknya. Seperti kita bisa lihat dari grafik yang ditampilkan ini, di sini mengalami perubahan yang cukup drastis ya dari tahun 98 sampai dengan 2000 dan sampai 2014 itu mengalami keturunan karena minimnya informasi informasi dari efek samping obat tradisional tersebut dan manfaat khasiatnya itu mungkin masih banyak yang belum mengetahui. Nah, dengan ini kami berusaha memudahkan proses penentuan tanaman itu berdasarkan gambar daunnya. Untuk di ini kami menggunakan 3 jenis sampel saja. Oke, kurang lebih begitu untuk latar belakang. Selanjutnya bisa dijelaskan. Iya, baik. Untuk selanjutnya yaitu algoritma yang digunakan. Untuk algoritma yang digunakan, aplikasi ini memakai dua algoritma, yaitu algoritma neural network dan algoritma KNN. Yang pertama untuk algoritma neural network, metode yang digunakan adalah backpropagation neural network, yang dimana algoritma ini termasuk supervised learning yang memiliki lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Kemudian melakukan perubahan bobot yang menghubungkan pada masing-masing lapisan. Metode ini bertujuan untuk dapat melakukan modifikasi terhadap bobot agar dapat terjadi pelatihan neural untuk bisa memetakan output secara tepat. Lalu yang kedua adalah algoritma KKN. Algoritma ini dilakukan untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Selain menggunakan algoritma KNN, program klasifikasi ini juga menggunakan algoritma PCA atau Principal Component Analysis, di mana algoritma ini nantinya akan mengkonversi sekelompok data yang pada awalnya saling berkorelasi menjadi data yang tidak saling berkorelasi. Selanjutnya akan didemokan aplikasinya. Oke, dengan saya Wahyu Budi Prakoso, di sini saya akan menjelaskan aplikasinya. Nah, aplikasi ini terdiri dari embed database atau database yang telah disimpan dalam aplikasinya. Nah, database ini berisi matriks atau hasil dari program yang telah diuji sebelumnya, yang telah dilatih sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan awal. Di tampilan awal ini terdapat tulisan tokonya dan tombol untuk memilah dua klasifikasinya. Nah, sekarang kita masuk ke yang KNN. Nah, dapat kita lihat di sini ada berupa load file, segmentasi, ekstraksi ciri, dan klasifikasi. Nah, pada load file ini bertujuan untuk meload gambar atau file yang ingin dilakukan klasifikasi. Nah, seperti ini yang kita gambar yang ini yang kita pilih. Nah,
dia akan muncul di sini untuk nama filenya dan gambarnya akan muncul di sini. Nah, sekarang kita masuk ke yang segmentasi ini. Nah, segmentasi ini bertujuan untuk memisahkan background dengan gambarnya. Nah, jika kita pencet, maka akan seperti ini dan seperti ini. Nah, sekarang masuk ke ekstraksi ciri. Ekstraksi ciri ini sendiri terdapat memuat beberapa matriks atau nilai yang terkandung dalam gambar ini. Seperti misalnya gambar ini lebih dominan berwarna hijau. Nah, kita lihat di sini greennya lebih dominan. Nah, untuk klasifikasi sendiri ini dia akan membandingkan data yang ini dengan data yang telah dilatih sebelumnya yang ada di database. Nah, jika dipencet maka akan menghasilkan jeruk. Nah, cukup sekian untuk yang KNN. Nah, sekarang kita masuk ke neural network. Nah, untuk neural network sendiri ini telah dilakukan pemudahan untuk interface-nya. Nah, jika kita membuka ceritanya, maka dia akan nampil di sini, dan untuk proses dia akan menghasilkan segmentasi dan hasilnya akan ada di sini. Nah, cukup sekian untuk yang klasifikasinya. Ya, saya Rangga Pradana. Di sini saya sebagai project manager yang bertugas untuk mengatur rincian jadwal dan biaya agar proyek dapat selesai tepat waktu dan biaya yang dikeluarkan bisa dipergunakan dengan tepat. Untuk tahapan inisiasi, semua kegiatannya dilakukan pada bulan Maret, lalu dilanjutkan pada tahapan perencanaan proyek yang kegiatannya dilakukan semua pada bulan April. Setelah itu, dilanjutkan pada tahapan pelaksanaan pembuatan proyek yang beberapa kegiatannya sudah dimulai pada bulan April dan kegiatan-kegiatan lainnya dilaksanakan pada bulan Mei. Lalu tahapan terakhir, yaitu tahapan monitoring dan pengawasan proyek yang semua kegiatan tersebut dilakukan pada bulan Juni. Setelah tahapan-tahapan itu dilakukan, maka tahapan selanjutnya penutupan proyek. Selain membuat perencanaan kegiatan, saya juga harus membuat biaya yang keluar dan siapa saja penanggung jawab dalam kegiatan yang berlangsung, agar biaya tersebut tidak terbuang sia-sia dan para penanggung jawab bisa mendapatkan imbalan yang tepat. Sekian dari penjelasan saya. Oke, oke, mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.